Ya kayak gitu lah Bang, ini ceritanya kan kalau misalnya Bang ada apa namanya masalah harus kita apalah. Ustaznya kita bisa kita tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah, beginilah sehat-sehat orang tua. Iya, sehat alhamdulillah sehat. Gimana Mas Riki, kemudian Mas Haikal sehat ya? Berdua ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Mana udah nikah belum ya? Masih mencari. Mudah-mudahan selalu berdoa intinya kepada Allah agar Allah berikan Semoga Allah berkailah wanita yang soleha. Amin. Karena kalau udah wanita soleha ada di rumah, maka makanan enak pun ada ya. Bisa jadi enak. Bisa jadi enak ya. Makan enak bisa jadi enak. Iya. Oh, namanya makan enak ya. Enak ya. Maksudnya Maka cantik juga, cantik juga. Soleha itu mencakup di sana cantik. Kadang kalau dia nggak soleha walaupun cantik bisa jadi nggak cantik dia. Doakan saat cantik luar dalam. Amin, insyaallah itu yang terpenting. Jadi kami tadi nih pas waktu kami mau kemari, kami diskusi nih Ustaz. Iya. Apalah ngomong-ngomong apalah. Jadi tentang apa nih Ustaz? Jadi kan setiap orang itu yang mau hijrah itu kan kan ada masa lalu saat. Jadi ibaratnya adalah sumber-sumber penghasilan. Ya, ada lagi besar maksudnya kan adalah teman cerita gitu. Ya kan mau ini apa namanya kira-kira berhentilah dari suatu pekerjaan. Dulu dia kerja di tempat yang bisa dikatakan hasilnya ya diharamkan lah ya, gitu. Ya gitulah saat gitu dia haramkan. Habis itu kan dia taubat lah ceritanya gitu kan. Taubat. Jadi kan Anda udah jelasin sedikit lah kalau Bapak tentang hal itu. Maksudnya kan mungkin kan lebih alhamdulillah kan mungkin karena belum terlalu jelas, alhamdulillah ada Ustadz gitu. Pas sekali lah Ustadz di sini gitu. Ya ceritanya tentang hal itu maksudnya ya contohnya ya kerja di bank. Dia mau keluar gitu kan. Ataupun kerja-kerja di tempat yang lain ya. Tempat lain lah. Ketika hasilnya yang ujung-ujungnya ya pasti ada nggak boleh hal-hal yang diharamkan gitu lah contohnya. Itu maksudnya kan perlulah penjelasan lebih lengkap dari Ustadz gitu. Apa maksudnya kadang kan ada dia masalahnya dia mau keluar nih. Dia dapat hartanya gitu. Dari hasil terkumpul tuh. Istilahnya dulu dari hasil kerjanya dia kadang sebagian nabung gitu lah ya. Ya, nabung gitu udah dapat lah gitu. Nah, apakah harta itu pasti bisa dipakai ataukah harta yang dia dapat itu nggak boleh dipakai lagi gitu. Maksudnya dipakai untuk konsumsi pribadi ataupun apa ya? Ya gitu-gitulah saat ya misalnya dari perawalan bagaimana gitu tolong penjelasan lengkapnya saat. Baik, bismillah. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama saya terima kasih buat Om Haikal ya ataupun Om Rizky, Abang Rizky ya yang sudah berkunjung ke kediaman saya. Kediamannya. Yang pertama kita ucapkan bersyukur kepada Allah gitu ya. Bersyukur kepada Allah, Allah masih berikan selalu hidayah kepada kita. Karena memang hidayah itu Allah berikan bukan kepada semua manusia, tetapi Allah berikan hidayah itu kepada Allah yang dikehendaki. Iya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi sesungguhnya kalian itu tidak bisa memberikan hidayah. Di sini hidayah taufik ya, bukan hidayatul irsyad. Kalau hidayatul irsyad hada lillah, ini milik baginda Muhammad SAW ataupun milik kita, mengajak manusia kepada kebaikan. Tetapi kalau namanya udah hidayatul taufik, hidayah taufik dari Allah itu hanya milik Allah. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah sama Allah agar selalu berada di jalan kebenaran, di jalan yang Allah cintai dan ridhai. Baik, terkait pertanyaan dari Bang Rizky ataupun Bang Riki ataupun Bang Haikal tadi, bagaimana ya harta yang tadinya kita dulu kerja di tempat-tempat yang bisa kita katakan tanda kutip haram lah gitu, instansi-instansi yang haram gitu ya, baik di bank-bank konvensional yang identik dengan ada unsur ribanya gitu ya, ataupun di kerjaan-kerjaan instansi yang seperti kredit ataupun leasing. Kita tahu kan di sana
secara sudah dijelaskan juga sama Ustadz Arifin Badri. Beliau merupakan mahasiswa S1, S2, S3 Universitas Islam Madinah di jurusan Syariah, Iqtisadiyah, bagian ekonomi Islam. Beliau menjelaskan bank-bank konvensional ya yang ada di Indonesia itu meskipun sifatnya syariah. Sekarang kan udah banyak ya. Syariah. Bukan BSM lagi bank syariah. Bank syariah atau sekarang udah bank-bank konvensional yang kayak bank-bank umum itu mereka udah pakai syariah. Nah, itu semua masih ada unsur riba di sana. Masih ada unsur riba ya, Sat, ya? Masih ada unsur riba. Padahal namanya syariah ya, Sat? Syariah gitu. Tapi alhamdulillah memang sekarang pemerintah kita itu sudah menggalakkan tentang bank kita ini harus ada mengarah syariah. Walaupun nggak bisa 100% gitu ya. Paling tidak ada niat kita untuk bisa lebih baik. Itu kan yang terpenting. Karena kan sifat kita Indonesia ini luas gitu ya. Jadi kalau kita mau buat hukum langsung tahap seperti itu kan berat. Jadi paling tidak masih ada niat lah bertahap untuk menjadi kebaikan. Proses lah, Sat, ya. Nah, kita pernah kerja di sana barangkali atau kerja di sana instansi lain dan kita udah bertahun-tahun nih. Ya namanya kita dulu kan biasanya kalau kita memang sudah identik dengan kerja di tempat yang menghasilkan tanda kutip uang haram, memang kita dijauhkan sama Allah. Bahkan kalau kita pun mau belajar, ada niat kita malas mau belajar. Ini halal nggak ini? Karena memang hati kita sudah ditutupin sama barang-barang yang haram tersebut. Ya kan? Di dalam hadis kan dikatakan ketika kita melakukan sesuatu keburukan, maka akan terjadi bintik hitam di dalam hati. Semakin kita selalu berbuat keburukan, maka bintik hitam itu akan menyeliputi seluruh hati kita. Maka hidayah akan susah datang, akan susah masuk gitu. Nah, itu tadi efek dari kalau kita makan uang-uang yang tidak baik. Seperti itu. Nah, mungkin ada macam pertanyaan tadi. Kita udah banyak nih nyimpan, 20-an tahun nih kerja. 20 tahun, dari 15 tahun, 20 tahun. Iya. Biasanya kan memang kalau orang tua ini, kalau udah pensiun baru mau taubat. Iya. Subhanallah, ini terjadi gitu. Subhanallah, iya benar. Alhamdulillah juga sadar. Tapi memang masih alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Yang penting kita taubat. Ya. Tapi memang ini realita yang kita sampaikan. Katanya udah pensiun lah gitu kan. Baru Uangnya terkumpul saat ini. Udah banyak nih duitnya udah banyak. Asetnya udah banyak. Apalagi kalau yang namanya kita kerja di bank-bank yang sifatnya gajinya besar gitu kan. Sampai kadang sebulan bisa 10 jutaan, 15 jutaan. Udah terkumpul selama 20 tahun kita kerja di sana, ratusan juta. Apakah nilai atau harta yang kita kumpulkan itu masih bisa kita gunakan pada saat kita udah belajar nih pensiun ataupun mudah-mudahan jangan buat pemirsa semua ya atau teman-teman yang lain ketika mendengarkan bincangan kita ini gitu, kita harapkan jangan pula pas pensiun baru mau belajar tentang itulah kebenaran uang ini. Itu mungkin bisa dikasih tahu juga, Ustaz. Apakah uang itu nanti gara-gara perencanaan dia mau pensiun, kan biasanya kan ya nggak sengaja kan, Ustaz. Baru pensiun baru tobat dia kan. Itu kan secara maksudnya qadarullah lah. Ini udah kita kasih tahu, gitu. Udahlah, aku tobatnya nanti aja lah, kumpulin duit dulu kan. Iya, makanya sebelum saya jawab saya sampaikan dulu buat pemirsa gitu, buat teman-teman gitu. Jadi pada saat mendengarkan ini jangan pula nanti pas mau udah pensiun baru mau belajar, mau ikut apa yang kita sampaikan gitu. Ya semua sih tergantung hidayah dari Allah gitu kan. Nah, tapi namun kita harapkan bagaimanapun ya pas kita udah dengarkan perbincangan kita ini, kita masih lama pensiun. Iya. Tapi itu semua hidayah Allah memang, ya jangan sampai ditunda. Kalau memang mau resign. Nah, sebelum kita jawab juga ini. Yes. Ya. Sebelum kita jawab juga. Kadang yang membuat kita itu enggan resign, takut. Karena memang kita niatkan dari awal, kita nggak punya Allah gitu. Seolah-olah kita nggak punya Allah. Iya. Nah, kenapa? Karena dia sudah di bahasa kita dirasukin setan dari awal.
takut aku nanti di sana nggak bisa makan lagi anak-anakku, Aku nggak bisa cari kerjaan nggak bisa lain. kerjaan lain. Aku nggak dapat. Kalau memang dari awal niatnya seperti ini, maka yang terjadi akan seperti itu. Tapi kalau kita yakin sama Allah, ya Allah, apapun yang terjadi, gitu kan, aku yakin keluasan rezekimu ada milikmu. Orang dalam Al-Quran dikatakan wa ma min dabbatin illa Allah rizquha. Iya benar. Nggak mungkin fil ardi Allah rizquha, nggak mungkin. Hatta sampai binatang melata aja yang nggak bisa dia makan apa? Contohnya kan binatang melata yang bisa manjat, kan tetap dia bisa makan. Cicak. Cicak bukan cicak yang mendatangin nyamuk kan? Nyamuk yang mendatangi cicak. Tapi semua ini kuasa siapa? Kuasa Allah. Gitu. Artinya kalau kita betul-betul mau berubah, niat kita itu jangan ada rasa takut. Ya. Betul-betul niatkan, tekadkan, Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita juga diam-diam aja gitu. Udahlah, aku belajar aja lah. Insya Allah nanti aku datang rezeki dari Allah. Nggak gitu juga. Nanti kena marah seperti sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang ontanya itu dibiarkan aja. Ketika Rasulullah bilang, kok kau biarkan ontamu, gak kau ikat? Gitu kan. Aku tawakal ya Allah. Bukan itu tawakal. Tawakal itu ada usaha yang kau lakukan. Sebesar apapun usahamu, hasilnya serahkan sama Allah. Itu yang tawakal. Jadi ketika kita mau kerja di tempat yang lain barangkali ya udah tawakal gitu. Usaha, tapi ya tawakal itu tetap ada, yang dikuatkan adalah usahanya. Jangan yang dikuatkan tawakalnya, harus sama-sama dikuatkan usaha sama tawakalnya gitu. Nah, jadi kalau buat teman-teman barangkali yang saat ini masih kerja, masih kerja gitu ya, masih kerja. Pada saat mendengarkan video kita ini, pinjangan kita ini, ya betul-betul nekat saja. Masih ada keraguan ini video ya? Baru tahu ada video. Iya, ada video. Ini video ya. Gak apa-apa Sat. Iya. Afan lah. Ini video. Lanjut kita Sat. Iya. Ya, artinya mudah-mudahan dengan video kita ini menontonnya banyak menebarkan kebaikan gitu ya. Karena Emang konsep kita kan tujuan kita ya namanya kita pengen hijrah gitu kan. Hijrah itu susah. Prosesnya itu panjang. Tapi kalau kita nggak hijrah mau kapan lagi kita mau berubah? Dan Nana yakin saat pasti di setiap orang-orang yang kita bicarakan ini ada rasa kebimbangan dalam hatinya. Tapi beliau memang belum kayak nanti dulu lah, belum bisa lah. Tapi tetap masih ragu, tetap tidak tenang gitu. Iya. Makanya saya katakan tadi ini semua tergantung hidayah sama Allah. Allah yang kasih. Allah yang kasih. Ya kalau dia masih ngomong kayak gitu, yang pertama memang dia bukan karena Allah lagi untuk berubah. Untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri sama kehidupan dunianya. Iya, tapi kalau sudah dia dapat hidayah dari Allah kemudian niatnya kuat, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Nggak ada ragu-ragu ya sih. Nggak ada ragu-ragu lagi. Setan itu mati dia. Semangat aja pokoknya. Semangat aja gitu. Ya, semangat tetap semangat, tapi tetap harus berusaha kerja gitu. Jangan pula nanti cuman, udahlah Ustaz, aku tobat aja lah, aku di masjid aja. Nanti ada kok yang buat makanan. Nasi Jumat itu bukannya ngemis. Itu namanya ngemis. Iya, dan Islam kita memang diajarkan untuk kaya oleh Islam. Yes. Tetap kerja ya. Ingat ya, buat kita semua, Islam itu mengajarkan kita untuk jadi orang yang kaya, bukan jadi orang miskin. Tapi dengan syarat kayanya itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekayaan kita bisa banyak bantu orang. Ya. Gitu ya. Jadi baik, kembali tadi ke pembahasan kita ya. Apakah harta yang kita simpan selama ini itu halal buat kita? Nah, sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ya, dijelaskan di sana. Secara sederhana saja kita jelaskan.
Nah, apa udah kerja nih? Udah kerja kita, kumpulkan duit sampai ratusan juta. Banyak duit kita. Mantap juga ya kan banyak duit dia. Jelaskan di dalam Al-Quran itu adalah ketika engkau sudah mendapatkan peringatan dari Allah. Tayyib. Peringatan gimana maksudnya? Ya maksudnya peringatan itu artinya kita belajar nih. Kita tahu udah tahu hukumnya. Oh, udah dapat. Peringatan itu kan udah tahu hukumnya. Nah, udah belajar, kita tahu hukumnya. Ya, makanya video ini bermanfaat sekali. Iya nih, Ustaz. Jadi belajar itu nggak mesti kita belajar datang ke guru gitu ya, meskipun baik gitu ya. Tapi kan ini juga bentuk guru, seperti ini. Iya, alhamdulillah saya dosen juga. Kasihan Ustaz ya. Ya, dan ya alumni luar negeri juga. Ya tadi ya. Jadi sudah sampai mana tadi ya? Kalau apa bukan kajian aja saat kita. Nah seperti ini juga bentuk informasi yang kita sampaikan buat teman-teman yang ada di luar yang pengen ya berubah, ya bermanfaat juga kan, sangat bermanfaat. Jadi ketika kita sudah mendapatkan peringatan, sudah belajar gitu ya, kita udah belajar, ya Allah ternyata selama ini aku kerja yang haram gitu ya, kerja yang haram. Nah, aku udah tahu haram. Jadi dia bingung, duit ini kayak mana ya? Nah, di dalam Al-Quran Allah katakan, ketika sudah ada peringatan buatmu, tanda kutip, dia bertobatlah dari perkara itu gitu ya. Nah, jadi dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang selama ini kita dapatkan dari pekerjaan kita yang gak baik tadi, itu menjadi halal buat kita. Dengan syarat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengulanginya lagi. Tapi pada saat ini sudah bertobat nih kita ini, tapi kita mengulangi lagi, itu yang diberikan balasan azab sama Allah 2 kali lipat. Yang lalu itu akan dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dijadikan haram juga satunya. Jadikan haram. Bahasanya sudah bakalan dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati kalau kita betul-betul bertobat, ya betul-betul bertobat gitu. Jangan udah habis hartanya miskin lagi nih. Kerja lagi lah. Subhanallah. Ini yang sangat dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau Allah sudah berikan hidayah kan artinya Allah menginginkan kita kebaikan sama kita. Kau jangan kerja situ lagi. Aku udah berikan hidayah samamu. Ya, jalan kembali ke jalan yang benar. Nah, kadang kan kebanyakan gitu ya dari kita ini. Nanti dia kayak hijrahnya hijrah sambal gitu. Pedas gitu kan, pedas. Mantap nih hijrahnya. Nah, pedas hijrahnya. Artinya kan pedas ini mantap kali hijrahnya gitu. Tapi dia pengen lagi. Ini kok pedas tapi enak ya? Gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Sama kalau kita pernah dengar dulu tobat sambal gitu. Tobat sambal. Udah kerja. Pedasan tapi mau lagi makan. Mau lagi gitu. Nah, itu yang nggak boleh seperti itu. Jadi kalau memang mau berubah, apalagi perkara ini, perkara uang haram ini, saya sampaikan buat teman-teman. Kalau memang mau berubah, apalagi perkara ini, perkara uang haram ini, saya sampaikan buat teman-teman. Ini perkara yang bisa nanti menyebabkan doa kita nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis kitab Arba'in Nawawiyah, pernah dengar ya? Pernah, Sat? Salah satu ya pernah ya. Benar. Jadi salah satu tidak diterimanya doa seseorang sebagaimana yang terjadi, yang dikisahkan orang yang berjalan jauh, kemudian pakaiannya acak-acakan, kemudian rambutnya nggak gena gitu ya. Kemudian dia berdoa kepada ya Rabb, itu kan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku pengen ini. Nggak dikabulkan.
Tayyib. Kenapa nggak dikabulkan? Tayyib. Karena malbasuh haram. Tayyib. Haram ya. Wa ghudhiya bil haram. Makanannya dari yang haram. Nggak terima. Makanya ya buat teman-teman yang pengen hijrah agar yang dimakan itu halal, ya hijrah yang betul lah, seperti itu. Jadi haruslah kita berubah lah saja. berubah. Nah, jadi jangan ragu lagi. Harta yang selama ini kita simpan itu halal buat kita. Tapi dengan syarat kata Allah, jangan kau ulangi lagi. Kalau kau ulangi lagi, akan dilipat gandakan hisapnya di akhirat. Nauzubillah min zalik. Kadang orang banyak yang sepele tentang hisap ini. Kayak main-main dianggap kayak cerita-cerita dongeng aja. Dongeng aja. Padahal hisap di akhirat itu, kalau kita mau paham, hisap di akhirat itu sampai ribuan tahun penungguannya. Sedangkan dijelaskan dalam sebuah riwayat, matahari itu sangat dekat sama kita. Gitu ya, sangat dekat. Bayangkan, matahari yang jauh saja kita, yang sampai triliunan kilometer, sampai matahari kita masih 38 derajat aja kita ada kepanasan. Iya, apalagi dekat. Di akhirat nanti, pada saat yaumul mahsyar, yaumul hisab, itu sangat dekat sama kita matahari. Nauzubillah min zalik. Boleh jadi bisa membakar tubuh kita. Makanya yang halal seperti ini jangan sepele lah gitu. Nah, kalaupun halal insya Allah hartamu halal. Tetapi jangan kau ulangi lagi. Ulangi lagi satu. Paham ya? Jadi buat teman-teman yang mendengarkan kita barangkali saat ini, jangan ragu itu hartamu halal. Karena itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 275. Nanti bisa lihat barangkali, sok padel satu. Nanti nggak betul lu cek, ya udah cek aja gitu. Ya. Kadang kan kita memang, saya kalau ada yang kayak gitu saya lebih suka yang seperti itu dan lebih menguatkannya itu. Iya, lebih menguatkan. Sekarang itu kita itu harus cerdas sebagai orang yang beragama, harus cerdas dalam artian ketika ada ustadz yang berbicara seperti itu kita harus cek juga, betulnya nggak usah dibilang, harus cek, cek dalilnya ya. Jangan cari dalilnya. Tapi jangan berniat ketika kita ingin mencari dalilnya, ingin mencari kesalahan si ustaz tadi. Tidak. Artinya kita pengen mencari kebenaran itu buat diri kita, gitu. Bukan masalah jadi buat mencari kebenaran, kesalahan buat ustaz itu, tidak. Jadi itu yang harus sekarang kita harapkan dari kaum muslimin sekarang. Jadi kita harus beragama itu harus cerdas. Kemudian karena syubhat sekarang itu sangat menyambar, fitnah itu sangat menyambar. Karena yang mengantarkan syubhat ke dunia pendidikan, ke majelis-majelis itu bukan orang-orang biasa loh. Orang berilmu juga. Orang yang berilmu. juga. S1, S2, S3. Dari S3 nggak ada lagi kan? Ada kopiah. Ya, nggak ada lagi. Kopiah, S3 kan nggak ada lagi. Ada doktor gitu ya. Jadi artinya ya kita itu harus cerdas lah gitu. Kemudian jangan sampai kita itu hidupnya nggak jelas gitu, terombang-ambing. Ketika kita pengen kebenaran, ya lakukan kebenaran. Ketika kita ada melihat keburukan, tinggalkan. Selagi masih Allah berikan kesempatan hidup buat kita. Gitu. Jadi insya Allah kemarin kerja di mana? Anak kerja di TV. Oh, kerja di TV ya. Alhamdulillah halal sih. Alhamdulillah halal ya. Nah, iklan-iklannya pun dari yang halal, yang halal ya. Halal. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau ada teman-teman di luar sana insya Allah hartamu itu halal, tapi dengan syarat kata Allah jangan diulang lagi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan sama Allah. Kalaupun mau menghilangkan ada rasa was-was dalam hati, banyak-banyak bersedekah. Nah, banyak-banyak bersedekah, tetapi dijelaskan para ahlul fuqaha mengatakan bahwasanya niatnya itu pada saat kita ingin menghilangkan was-was dalam hati dari harta kita haram itu bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi sekedar agar was-was itu hilang dari hati kita. Itu dia tadi. Walaupun tetap harta yang kita punya itu adalah harta yang halal. Gitu. Nah, gitu dia. Jangan pula juga sampai merencanakan pensiunnya di hari tua. Nih jangan pas di situ baru mau berubah. Ini targetnya nih 100 juta dulu nih, baru berhenti. Kurang bang, biasanya 10 miliar. Takutnya gini ya, kita udah mengumpulkan harta, kita nunda-nunda tobat. Udahlah nanti aja aku tobat pas pensiun. Ya,
dia ini nih, dia kan, ya kita kan bahasanya pensiun itu kita pengen udah capek kerja nih, kita pengen merasakan duit yang kita simpan tadi gitu ya. Ya kalau dia masih dapat pensiun. Iya. Kalau nggak ada, Kalau dia Ya mati, kalau mati. pas tanggal hanya dia mati, pensiun. Katanya siapa yang merasakan? Istrinya. Istrinya nikah lagi. Saya nikah lagi. Sama suaminya lah yang nikmatin. Sama suami baru yang nikmatin. Makanya ya Sama suami artinya jangan kita ngambil kesimpulannya di situ ya, tidak. Artinya Bapak tobat itu jangan ditunda gitu. kita nggak tahu kapan Kita kita, nggak mati. tahu. Jangan pula nanti kita udah disiksa. Tobat kita nggak ada, kita udah disiksa, yang nikmati harta kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Orang yang kita tinggalkan, iya kalau mereka ingat sama kita pada saat kita sudah di dalam kubur. Gitu kan? Kadang kan kalau kita, makanya ya begitulah kita sampaikan. Artinya kita mengajarkan agama buat anak-anak kita gitu ya. Takutnya nanti udah capek-capek kita cari duit. Duit banyak kita tinggalkan buat mereka. Kita mati dalam keadaan yang terpuruk gitu kan. Kita kerja di tempat yang haram. Kita tinggalkan atas sama mereka yang banyak. Kita udah mati. Kita diazab. Ya. Mereka lupa dengan kita. Mereka nggak doakan kita. Auzubillah min dzalik kan. Bahkan sampai ada loh yang bertengkar gara-gara harta. Iya. Ada gara-gara harta. Udah kita disiksa. Kita disiksa lagi dengan perbuatan anak kita. Nauzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita. Jadi intinya jangan pas pensiun mau tobat ya. Kalau bisa ketika ada panggilan mau berubah, ya Allah aku berubah gitu. Ya meskipun prosesnya berat gitu. Tapi itu wajar lah. Itu memang was-was itu ketika kita mau berubah, takut nanti gak ada kerjaan lagi. Itu udah setan. Itu setan semua yang ngerjain. Setan ya. Setan itu mana mau dia dekat sama orang yang udah berbuat kemaksiatan. Mana mau dia. Udah siap, udah selesai kerjanya. Iya, udah selesai Udah selesai kerjanya. Udah jalan nih proyeknya. Makanya yang banyak setan ini di mana? Di masjid. Banyak setan di mana? Di keluarga. Makanya kan di dalam surah Al-Baqarah ayat 101 kalau tidak salah. Itu setan itu ya pekerjaan yang paling luar biasa, yang paling superstar menurut mereka itu pada saat bisa memisahkan antara dua laki-laki dan perempuan dalam hubungan Suami istri. suami istri. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Sampai ada misi gitu ya. Sampai ada misi itu. Artinya ya setan itu mana mau lagi di tempat-tempat kemaksiatan. Nanti ketika orang bermaksiat, udah nggak usah apalagi dia bermaksiat, udah aman kerjaan kita. Nah udah seperti itu mereka. Makanya ketika ada was-was itu semua setan. Itu semua setan yang mengganggu kita. Udah baca auzu, berbanyak doa kepada Allah, insya Allah akan jauhkan dari setan. Nah, gitu tadi. Ya syukurun Sat, ini jadi pencerahan juga Sat. Alhamdulillah. Ini Dia lebih jelas omongannya ya berat berarti tapi ya. santai. Lebih jelas berarti ya. Lebih jelas. Alhamdulillah. Tapi paham tadi ya panjang lebar, takutnya nggak paham. Paham Sat. Paham. Mukanya Biasanya nampaknya aja kan biasanya ngomong kalau gitu Sat, cuma paham biasanya Sat. kalau kami ngantuk atau agak malam tuh biasanya paham. Kalau misalnya lagi sehat, Berarti tadi ngantuk. paham.